Jadi belajar filsafat itu, perhatikan bahwa saya sering bilang kunci belajar filsafat itu memahami dirimu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya menganalogikan manusia itu kayak bis yang supirnya 4. Yang satu supir fisik, yang satu supir akal, yang satu supir namanya emosi, dan yang keempat supir namanya rohani. Ini gantian nyetir. Meskipun di orang tertentu ada yang supirnya dari 4 tinggal 1, dan 1 ini nyupir terus. Yang 3 yang lainnya duduk di belakang, tidak penting. Kadang-kadang gantiannya cuma tinggal 2, kadang 3, kadang 4. Para wali, aulia itu biasanya supirnya tinggal 1, rohani saja. Emosi, akal, fisik itu nomor sekian duduk di belakang. Ada orang yang materialistik yang nyetir fisik saja. Nanti ada orang melankolis yang nyetir emosi saja. Ada orang rasionalis yang nyetir akal saja. Sebenarnya dalam hidup kita ini gantian nyetir. Kenapa saya sebut gantian? Karena biasanya kalau yang satu sudah maju, yang lain tidak penting lagi. Emosi kalian sedih, tapi kalau yang nyetir pas yang fisik, misalnya kalian pas makan, kan tidak ada orang makan sambil nangis. Makan sambil ketawa-ketawa tidak ada. Makan urusannya fisik. Tapi emosi, kalau emosinya maju, makan pun tidak enak. Kalau sedang emosi yang nyetir, misalnya kamu sedih, fisik masuk tidak enak. Maka usahakan ya kita hidup punya 4 supir ini ya dimanfaatkan. Kalau level kita kan ini masih gantian, masih tarung. Cari jalanmu sendiri, paling tidak taklukkanlah 4 supir ini untuk nyetir hidupmu. Awas keliru. Waktunya rohani yang nyetir fisik. Akhirnya agama jadi komoditas. Kamu nyari keuntungan materi dari agama. Atau waktunya emosi yang nyetir akal. Ada orang tersinggung, ada orang marah, kamu marah-marahi dia sebagai tidak rasional. Padahal itu emosi sebenarnya yang nyetir. Nah ini 4 supir dalam hidupmu ini harus terjamin. Kalau nggak terjamin kamu susah. Fisik tidak terjamin kamu susah. Emosimu tidak terkendali kamu susah. Akalmu tidak jalan apalagi. Rohani tidak diopeni, nasibmu kayak barat modern hari ini.